Shalom sahabat Bible Study CK7. Terima kasih tetap setia bersama dalam program ini. Saya percaya iman kita semakin kokoh karena kita giat di dalam membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Yesaya, yaitu pasal 22, mengenai kelancangan dari penduduk Yerusalem. Itu Yesaya 22 ini juga terdapat di dalam kisahnya ya, terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 18 dan juga di dalam 2 Tawari pasal yang ke-32. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan, membaca juga referensi 2 Raja-Raja maupun juga di Tawari tersebut untuk mengerti isi dari nubuat ini. Mari sebelum kita membaca bersama-sama, saya ajak kita masuk hadirat Tuhan, kita mau puji Tuhan. Sebab Dia baik, Dia Allah yang setia, Dia mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita semua. Dia terus berfirman, menasihati, menguatkan, meneguhkan kita. Sungguh Dia Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ina bayana Yesus. Horeteke anamu. Shedede berapa. Seluruh hidupku berkenan kepadamu, bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu, bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya
Hanya yang terbaik dalam hidup kami, hanya Engkau Menggerakkan kami, oh Yesus. tiada yang lain, melebihi emas dan hanya Engkau Tuhan. Kau jaminan Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. kasih-Mu, cinta-Mu terindah terbesar dalam kehidupan kami. Sungguh keagungan-Mu, semarak-Mu melebihi semua keindahan yang ada di dunia ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahkan kami bangga kami menjadi umat-Mu. Kami bangga kami punya Allah yang hebat luar biasa seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu, berkarya di tengah-tengah kami, memberkati, mengurapi kami semua ketika kami sedang belajar dari firman Tuhan. Beri kami hikmat, beri kami pengertian, sehingga kami memahami, mengerti apa yang Kau kehendaki lewat firman yang kami baca, kami pelajari bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, mari buka Alkitab kita bersama-sama
dari Yesaya pasalnya yang ke-22. Itu pelajaran kita hari ini, Yesaya pasalnya yang ke-22. Bagian pertama yaitu kelancangan penduduk Yerusalem, dan bagian kedua mengisahkan tentang Sebna dan Eliakim. Kita mulai baca ya di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 lebih dahulu. Ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Kelancangan penduduk Yerusalem. Di buku Alkitab saya halaman 750. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Ada apa gerangan, maka semua pendudukmu naik ke sotok-sotok rumah. Hai kota yang bersorak riuh dan ribut gembira. Hai negeri yang beria-ria, orang-orangmu yang mati terbunuh oleh pedang, dan bukanlah gugur dalam peperangan. Semua panglimamu sama-sama melarikan diri, mereka tertawan tanpa tembakan panah. Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan, biarpun mereka sudah lari jauh-jauh. Sebab itu aku berkata, buanglah mukamu terhadap aku, biarkanlah aku menangis dalam kepahitan. Janganlah mendesak aku supaya aku terhibur mengenai kebinasaan putri bangsaku. Sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari, Ia akan menggemparkan, mengincak-incak, dan mengacaukan orang di lembah penglihatan. Tembok akan dirombak, dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung. Elam telah memasang tabung panah. Aram datang dengan pasukan berkereta dan berkuda, dan Kir membuka sarung perisai. Maka lembah-lembahmu yang paling indah penuh dengan kereta, dan pasukan berkuda berbaris di hadapan pintu gerbang, dan Yehuda kehilangan perlindungan. Pada waktu itu engkau memandang kepada perlengkapan senjata di gedung hutan. Kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak-retak tembok kota Daud, dan kamu mengumpulkan air kolam bawah. Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem, dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok. Kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu untuk menampung air dari kolam yang lama. Tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya, dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya. Pada waktu itu Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur sambil berseru, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Tetapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, sungguh kesalahanmu ini tidak akan diampuni sampai kamu mati. Firman Tuhan semesta alam. Itu perikop pertama. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-14, kelancangan penduduk Yerusalem. Penduduk Yerusalem dikatakan lancang kepada Tuhan. Dikatakan ada istilah lain lagi dari kota Yerusalem. Biasanya kita ingat ada Sion, ya, kota Allah. Kali ini disebut lembah penglihatan. Lembah penglihatan itu mengacu kepada Yerusalem, di mana Allah telah menyatakan diri dalam berbagai penglihatan dan nubuat melalui para nabinya. Ya, di sini Allah menegur penduduk Yerusalem. Karena apa? Karena mereka punya sikap riang. Mereka bergembira di tengah-tengah bahaya yang gawat dan sikap hati yang murtad daripada Tuhan. Peristiwa di pasal 22 ini terjadi pada zaman pemerintahan Hizkia. Ini raja hebat, raja yang baik sebenarnya ya. Raja yang takut akan Tuhan. Hizkia itu memerintah kurang lebih pada tahun 728 sampai 686 sebelum Masehi. Saat itu Yehuda menghadapi ancaman militer yang sangat signifikan dari Asyur. Asyur sudah menguasai wilayah utara, termasuk Aram, terus sampai ke atas. Itu sudah ditaklukkan semua, termasuk Israel, ya, sebelah utara sudah ditaklukkan. Pokoknya wilayah atas
wilayah sampai ke arah Turki itu telah ditaklukkan oleh Asyur. Ini wilayah yang sangat besar sekali. Yang ke bawahnya itu ada wilayah Babel, ya. Wilayah Babel juga sudah ditaklukkan sampai ke arah Arab. Ini tinggal urusannya wilayah sebelah pinggir pantai saja, termasuk wilayah Kanaan atau Palestina. Juga sebelah selatan ada Mesir, itu yang belum ditaklukkan. Kali ini Mesir pasti ditaklukkan. Dan lalu kemudian Yehuda harus dikepung. Waduh, ya ini masa-masa sangat krusial bagi Yehuda saat itu. Jadi Asyur menghancurkan semua wilayah-wilayah di atas. Dan mereka sedang berkampanye untuk menyerang wilayah-wilayah sebelah barat itu, yaitu termasuk Israel atau Yehuda. Nah, untuk melindungi wilayah Israel, ya, dan wilayah utara dan juga Yehuda, Hizkia kemudian berkoalisi dengan Mesir, yang saat itu menjadi negara adidaya juga. Ya, mereka sudah mempersiapkan diri juga untuk menghadapi Asyur. Jadi beberapa negara yang belum ditaklukkan itu, baik Mesir maupun juga Filistin, itu berupaya untuk membuat satu koalisi yang bersama-sama melindungi bangsa mereka dan menentang Asyur. Nah, Bapak Ibu Salam Tuhan, upaya tersebut ternyata berkaitan dengan namanya Shebna di bawah. Atas upaya Shebna lah supaya Raja Hizkia membangun koalisi dengan Mesir. Karena saat itu dia punya kuasa yang sangat luar biasa di kerajaan. Ya, di kerajaan. Jadi termasuk Hizkia itu mendengarkan nasihat dari si Shebna ini. Kenyataannya Mesir nggak bisa menolong. Koalisi nggak bisa buat apa-apa. Kalah sama Asyur juga. Bapak Salam Tuhan, upaya dari Hizkia untuk luput dari ancaman si Sanherib anak Sargon ini, karena sudah berapa kali mereka datang untuk mengepung, pernah gagal dan datang lagi mengepung. Ya, hal ini kemudian membuat Sanherib itu tersinggung. Kenapa Yehuda bukannya berkoalisi dengan saya? Gitu ya. Kok malah berkoalisi dengan Mesir? Karena itu Nabi juga menegur Raja Hizkia. Ngapain kamu bersandar kepada bulu yang terkulai? Yaitu Mesir. Gak ada guna, Mesir gak bisa menolong. Satu-satu tempat pertolonganmu hanya Tuhan saja. Asyur gak bisa nolong kamu. Asyur akan menghancurkan kamu. Bahkan mengerongrong kamu. Mesir cuma membual aja. Janji palsu kerjaannya. Membohongi kamu. Jadi gak punya kekuatan apa-apa dia. Dan kenyataannya kalah. Ya, karena itu si Sanherib ini memimpin pasukan Asyur lalu kemudian menaklukkan Syria, menaklukkan Fenisia, menaklukkan Mesir, menaklukkan Asdod, ya daerah Filistin, juga menaklukkan Moab, Amon, Edom, bahkan Arab. Lalu terakhir mereka datang mengepung Yehuda, dari daerah Lakis. Dia menduduki wilayah itu, lalu kemudian mengutus orang-orang untuk negosiasi dengan Raja Hizkia. Bahwa dia akan mengepung apa yang mau kau lakukan terhadap pengepungan ini. Kira-kira begitu ya. Itu disampaikan juga di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. Nah menurut nih 2 Raja-Raja pasal 18. Ketika Sanherib sedang mengepung Lakis, ia menerima pesan dari Hizkia. Hizkia mengirim utusan untuk berbicara kepada Sanherib. Isinya apa? Aku telah berbuat dosa. Sanherib, undurlah daripadaku. Mundur daripadaku. Aku bikin dosa sama kamu sudah. Apapun yang engkau bebankan kepadaku akan kupikul. Jadi dengan kata lain, Hizkia menyerah kepada Sanherib. Kemudian yang dilakukan Raja Asyur kepada pesan dari Hizkia itu, Hizkia diberi beban untuk membayar upeti sebesar 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Wah ini jumlah yang sangat besar Bapak Saudara Tuhan. 34 kilogram itu 1 talenta. Jadi kurang lebih
10 ton talenta perak, 10 ton 20 ya, 200 lah. 1 ton 200 kilo itu talenta perak. Lalu 1 ton emas. Wah, ini jumlahnya sangat besar. Dari semua itu dikumpulkan dan diambil dari perbendaharaan bait Allah. Bayangkan Hizkia mengambil semua apa yang ada di dalam bait Allah untuk dijadikan upeti kepada Raja Asyur. Nah, ini sangat sulit ya dicerna. Tapi itulah tindakan akhir dari Hizkia. Mengambil semua apa yang ada di bait Allah supaya Asyur tidak jadi mengepung Yerusalem. Pulang sana, balik. Tetapi setelah menerima upeti itu, dia tetap mengepung Yerusalem. Dia berniat untuk menghancurkan Yerusalem. Gitu. Nah, maaf kata ya, ini tembok kota ini sementara dikepung. Tapi wilayah di luar tembok kota itu ada 46 kota, 46 daerah itu habis ludes. Dihajar sama Asyur. Begitu. Jadi ada 46 kota berkubu di Yehuda sudah ditaklukkan oleh Asyur. Dihancurkan. Karena itu panglima-panglimanya itu pada kabur, pada lari, dikisahkan di sini. Lari semua. Lari kemana? Ke dalam tembok kota Yerusalem. Mereka lari pada kepanikan. Mati gara-gara bukan gara-gara pedang, bukan gara-gara panah. Karena ketakutan, karena panik. Mereka melarikan diri masuk ke dalam kota Yerusalem. Sampai di sana mereka putus asa. Jadi udah kita makan-makan aja deh. Pesta aja deh, habis itu kita mati tuh besok. Jadi nikmati sekarang aja. Daripada kita mati tanpa menikmati. Kira-kira begitu situasi yang dialami oleh para pembesar, para panglima-panglima dari kota-kota yang ditaklukkan itu. Hal itu membuat mereka jadi betul-betul patah semangat dan tidak bisa menarik lagi busur panah, nggak bisa mengangkat pedang, nggak bisa mengangkat senjata. Ya, jadi dari Lakis Sanherib itu mengutus seorang pejabat senior Asyur bergelar juru minum agung. Kemudian berdiri di depan tembok Yerusalem dan menyerukan kepada seluruh penduduk Yerusalem untuk menyerah. Mereka pakai bahasa-bahasa Ibrani supaya semua penduduk mendengar, supaya semua penduduk takut, ngeri. Lalu tawar-menawar, udah jangan pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa lain aja, nanti kami terjemahkan, ya. Tapi tidak mau utusan dari Asyur itu. Dia tetap menggertak, tetap memberi suasana menakutkan kepada penduduk Yerusalem. Ancaman-ancaman disampaikan, ya. Bahwa kamu pasti akan bakal makan tinja, kamu akan minum air seni. Sampai seperti itu. Karena pengepungan itu akan membuat tentu saja Yerusalem akan kekurangan pangan, sandang semua. Kondisi itu akan membuat mereka melarat, miskin, bisa saling membunuh nanti di dalam. Kalau pengepungan itu terus dilakukan, maka tentu Yerusalem akan jatuh. Nah, tentang penyerangan Yerusalem ini, Sanherib itu pernah mencatat, ya, dalam catatan bukunya. Ia menerangkan bagaimana strategi pengepungan itu dia lakukan. Lalu dia kisahkan begini, Hizkia orang Yehuda itu, saya kurung dia seperti seekor burung dalam sangkar di ibu kota kerajaannya Yerusalem. Saya tempatkan pos-pos penjagaan dekat sekeliling kota itu, dan setiap orang keluar dari gerbang kota itu, saya perintahkan dia untuk kembali masuk. Orang berarti berupaya untuk mencari kehidupan, untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan di luar tembok kota Yerusalem, bahkan mencari selamat. Tapi diusir masuk biar mati semua di dalamnya. Itu rancangan pikir dari Sanherib. Dalam situasi ketakutan sebesar itu, mengerikan itu, pengepungan yang dahsyat itu, Hizkia melakukan 2 kesalahan. Tadi dicatat ya di Alkitab yang sudah kita baca. Itu dari ayat yang ke-8 dan seterusnya. Dikasih tahu tindakan-tindakan Hizkia, dan ini bertentangan dengan kehendak Allah. Ia mengabaikan kebaikan dan kuasa Allah untuk menolong mereka. Itu yang dilakukan Hizkia.
Hizkia mengabaikan kebaikan dan kuasa Allah untuk menolong mereka. Ia berharap kepada Mesir yang sudah jatuh. Lalu kemudian ia membuat senjata. Disebutkan tadi di gedung hutan. Gedung hutan itu gudang dari senjata-senjata. Di sana Hizkia memperbanyak senjatanya, panahnya, perisai, dicetak banyak lagi untuk persiapan perang. Ya, sangat-sangat banyak. Lalu kemudian dia memperkuat tembok yang sudah agak rusak, diperbaiki. Rumah-rumah yang ada di sekitar tembok itu dihitung lalu dihancurkan. Supaya apa? Dilapiskan tembok yang berikutnya. Dipertebal, diperkokoh tembok-temboknya. Kemudian mata air dari kota Yerusalem itu untuk kebutuhan penduduk Yerusalem ada di luar tembok Yerusalem. Karenanya itu Hizkia itu menutup semua saluran mata air yang menyebar di luar kota Yerusalem itu, disatukan di dalam satu parit yang besar dari dalam bawah pondasi tembok kota Yerusalem. Mereka buat lubang besar, terowongan yang panjang, kurang lebih 530 meter panjangnya. Sehingga ada mata air dari luar kota masuk, yang sekarang dikenal dengan kolam Siloam. Jadi masuk ke sana, atau kolam Hizkia itu ya, disebutkan begitu. Nah Bapak Islam Tuhan, air itu untuk persediaan. Karena pengepungan yang dilakukan oleh bangsa Asyur ini sangat lama, sangat panjang, cukup lama. Mereka berpikir dan melakukan segala cara bagaimana supaya mereka bisa selamat. Mereka tidak bergantung kepada Tuhan. Dengan akal pikiran mereka, rancangan mereka, mereka berusaha mempertahankan diri. Padahal hanya tinggal datang kepada Tuhan saja. Bertobat sama-sama, pasti Tuhan menolong. Tapi itu tidak dilakukan oleh Hizkia. Yang kedua, kesalahan Hizkia adalah ia menolak murka dan keadilan Allah atas Israel, atas Yehuda. Ia menolak disiplin Tuhan atas Yehuda. Karena bangsa Yehuda sudah berbuat dosa, berbuat salah. Begitu. Tapi dia menolak disiplin dari Tuhan itu datang kepada dia. Lewat ancaman Asyur itu bentuk disiplin Tuhan. Serangan itu bertujuan untuk merendahkan hati mereka. Supaya apa? Mereka lari kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan. Sebaliknya mereka malah bersuka cita dan berharap hari ini kita mati atau besok kita mati. Mereka udah putus asa. Padahal masih ada Tuhan. Semua pintu mungkin tertutup. Masih ada satu pintu ke atas yang belum kita lari. Belum dilihat. Tuhan ada di atas. Yang pertolongan dari atas jauh lebih kuat, lebih kokoh dari apapun juga. Mereka tidak percaya adanya harapan, keselamatan yang datang daripada Tuhan. Itu situasi penduduk kota Yerusalem. Situasi yang dihadapi oleh Hizkia juga. Makanya Nabi berkata di sini, kamu tidak memandang kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya. Kamu bikin ini, tapi kamu nggak lihat kepada Dia yang membentuk situasi, yang membentuk suasana, yang membentuk disiplin itu, bahkan termasuk membangun Yerusalem. Tuhan punya tangan yang mengatur kota itu sedemikian. Tuhan juga yang meletakkan sumber mata air itu ada di luar tembok. Supaya apa? Kamu belajar bergantung kepada Tuhan. Dia membangun Yerusalem, dia merancang semua letak sumber air di luar tembok itu. Hal itu sebagai pengingat setiap saat, setiap waktu. Hai penduduk kota Yerusalem, bergantunglah kepada Tuhan sebagai sumber keselamatanmu. Mungkin Bapak Islam Tuhan, lewat pelajaran ini kita melihat bahwa kita punya banyak kekurangan dalam diri. Sebagai pribadi kita banyak kekurangan diri. Mungkin saja kekurangan itu sudah Tuhan cetak, sudah Tuhan atur, sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita. Supaya apa? Kita berserah sama Tuhan, kita belajar mengandalkan Tuhan. Kita belajar untuk mengakui kebesaran Tuhan. Kita menjadi orang rendah hati. Semua kelemahan kekurangan kita adalah cara Allah menaruh, memberi kita satu peringatan bahwa hanya bersandar kepadaku kamu akan menjadi kuat. Bahwa hanya dengan mengandalkan aku kamu akan berkenan. Tidak dengan kekuatanmu kau pun gak punya kelebihan apa-apa. Tuhan yang membentuk kita, Dia tahu kelemahan kita dan Dia tahu kelebihan kita ada di mana. Itu hebatnya Tuhan kita. Yehuda diharapkan melakukan hal itu.
Ya, kalau mereka sadar akan keberadaan dirinya, mereka mengerti bahwa semua kekurangan yang mereka miliki itu dihadirkan oleh Tuhan untuk kebaikan mereka. Mereka harusnya datang kepada Tuhan, mohon ampun, dan Tuhan melupakan. Tuhan mengampuni dan melupakan kejahatan Yehuda. Nah, Bapak Salam Tuhan, memang hukuman itu terhadap Yehuda itu ditunda ya. Ditunda sampai nanti ada kerajaan Babel setelah mereka memberontak kepada Asyur. Lalu Babel menjadi perkasa kuat. Hizkia kemudian berpakaian kabung sebagai upaya melawan perang urat saraf Sayward ya, yang dilancarkan oleh Asyur. Yesaya meyakinkan Hizkia dan Yehuda agar bertobat supaya Yerusalem diselamatkan dan seluruh penduduk Yerusalem dapat selamatkan. Dan Sanherib akan Tuhan hukum dan jatuh. Betul, ketika Hizkia melakukan penyerahan diri kepada Tuhan, dia bertobat, dia datang, dia pakai kain kabung, dia mengakui dosa kesalahannya, dia bertobat, Sanherib dihukum oleh Tuhan. Di malam pengepungan itu, malaikat Tuhan membawa kematian yang sangat dahsyat. Cuma satu, malaikat Tuhan membunuh 185 tentara Asyur. 185 tentara Asyur mati, habis. Karena itu Sanherib pergi meninggalkan kota Yerusalem, menyelesaikan niatnya untuk mengepung kota itu. Lalu mereka kembali. Di sana, di negerinya Sanherib dibunuh oleh anak-anaknya. Bagus dalam Tuhan. Itu akibat daripada melawan Tuhan, Sanherib ya. Baik, kita baca ayat 15 sampai ayat 25. Nah, di ayat 15 sampai 25 ini tentang Sebna dan Elyakim. Bila firman Tuhan, Tuhan semesta alam, mari pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna yang mengurus istana, dan katakan, ada apamu dan siapamu di sini? Maka engkau menggali kubur bagimu di sini. Hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu, sungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh, hai orang. Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat. Nah, Bapak Saudara Tuhan, kemudian si Sebna ini dicopot, dia punya jabatan dari seorang nasihat raja atau seorang kepala istana, seorang pejabat tinggi, lalu menggantikan dengan Elyakim di ayat 20. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Elyakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya. Jubahnya si Sebna dipindahkan kepada Elyakim. Dan lihat, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Jadi ada pertukaran jabatan di sini. Ada satu direndahkan, satu ditinggikan. Semua bentuk kekuasaan, tanggung jawab dipindahkan dari Sebna kepada Elyakim. Sebna adalah seorang pejabat tinggi, kepala istana dan peniterah atau sekretaris dari Hizkia. Yesaya menubuatkan bahwa Sebna itu diturunkan dari kedudukannya dan mengangkat Elyakim untuk dilantik menggantikan dia sebagai kepala istana. Sebab pergeseran itu, penurunan Sebna, dicabut dia punya jabatan sebab dia adalah seorang yang sangat sok hebat, sok berkuasa dalam pekerjaannya. Ia mengadakan pengkhianatan terhadap Asyur. Tadinya dia bersekongkol dengan Mesir, sekarang lalu dia berpihak kepada Asyur dan kemudian menjanjikan sesuatu kepada Asyur untuk menyerahkan Yerusalem supaya dia aman, supaya Sebna itu selamat. Dia mau cari selamat sendiri untuk kepentingan dia, ya, dan menyerahkan Yerusalem kepada Asyur. Ini sangat mengerikan. Ini jadi pengkhianat di kerajaan Yehuda. Bapak Saudara Tuhan, kemungkinan Sebna ini adalah seorang asing karena tidak disebutkan siapa bapaknya. Namanya cukup asing, ya. Dia adalah seorang yang diangkat oleh ayah dari Hizkia, itu Raja Ahaz, untuk menjadi peniterah di kerajaannya. Ini sayang sekali Bapak Saudara Tuhan,
Hizkia adalah raja hebat. Hizkia raja yang takut akan Tuhan. Hizkia raja yang dikasihi oleh umat, oleh bangsa Israel. Sayangnya Hizkia yang hebat ini dibantu oleh orang yang jahat. Dibantu orang yang korup. Dibantu oleh seorang pengkhianat yang mengejar tujuannya sendiri. Bagus dalam Tuhan, ini perilaku yang sangat buruk si Shebna ini. Asyur kemudian membawa dia karena gagal dalam perjanjian tersebut. Asyur merasa dikhianati oleh Shebna. Lalu dia dibawa pergi oleh Asyur. Itu kisah kemungkinan besar terjadi seperti itu. Nah, kemudian mengenai Eliakim ini, apa yang dijabat oleh Shebna sebelumnya semua diberikan kepada Eliakim. Eliakim diangkat seketika oleh Tuhan karena kejujurnya, ketulusan dia, dedikasinya yang luar biasa. Dia memperoleh kehormatan dan kekuasaan seumur hidupnya. Dia menjadi berkat dan namanya masyhur. Tuhan mengangkat hidup orang benar dan Tuhan sendiri yang menjatuhkan kehidupan orang yang fasik. Aplikasi apa dari pelajaran yang kita baca di pasal 22 ini, Bapak Saudara Tuhan? Bahwa Tuhan itu menentang orang sombong. Amin. Tuhan menentang orang sombong dan orang pengkhianat tidak disukai oleh Tuhan. Eliakim adalah seorang yang benar. Karena itu Tuhan memberikan kedudukan yang teguh kepada dia. Ini kalau mau kita baca seperti kunci kerajaan Daud diberikan kepada dia. Wow, ini nubuatan Mesiani sebenarnya ya. Seperti seorang Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Jabatan-jabatan diberikan kepada Eliakim ini. Tuhan memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan kehormatan dan kemuliaan kepada orang yang hidupnya benar. Tuhan memberikan kuasa dan otoritas untuk membuka dan menutup segala hal. Ketika kita memberkati, orang diberkati. Orang yang mengutuk kita, Tuhan kutuk. Seperti itu. Inilah kehidupan orang benar. Jadi jangan takut untuk hidup lurus dan benar. Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang menopang hidup kita. Tuhan yang memberkati kita. Sebaliknya kalau kita menjadi orang fasik, menjadi pengkhianat, itu justru membuat Tuhan murka atas kita dan tidak disukai oleh Tuhan. Jadilah orang benar seperti Eliakim, maka kehormatan akan menjadi milik kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kebenaran firman-Mu berbicara kepada kami, mengajarkan kami untuk kami hormat, takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, lari kepada Tuhan ketika di tengah masalah dan pergumulan hidup. Dan kami di tengah masalah sekalipun kami harus belajar untuk hidup lurus, hidup benar. Sebab Tuhan yang mengangkat kami, menopang kami, dan menjadikan kami terhormat. Berkati semua umat-Mu ya Tuhan, yang mengikuti Bible Study online ini. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan memberkati usaha mereka dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa. Kekasih-kasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Allah dan terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.